Oke, halo, selamat malam semuanya. Balik lagi sama aku, Baby Beauty dari dari PKBI di PKBI sebagai Ketua Forum Remaja. Nah, kali ini aku kayak sesuai janji aku sebelumnya, aku mau ngundang para psikolog yang ada di PKBI. Nah, mungkin sebelumnya teman-teman baru kenal sama Kak Nurul doang, ya kan Kak Nurul? Nah, ini tapi ternyata nih buat teman-teman yang nggak tahu nih, ternyata kita punya 3 psikolog di BKBI. Nah, mungkin dari Kak Vika dulu deh, boleh perkenalin dirinya dulu. Halo, perkenalkan nama saya Tika Pramila. Saya psikolog sendiri, fungsional sendiri. Sekarang saya di Kak Vika, boleh ulangin nggak suaranya? Rada nggak jelas. Oke, kurang kenceng ya. Iya. Oke, perkenalkan nama saya Tika Pramila. Saya psikolog ini untuk sekarang domisili saya di Pilihan. Ya, makasih Kak Oke, Vika. Mm-mm. Nah, Kak Marina boleh Kak Yola ya dipanggilnya ya. Oke, Baby, terima kasih banyak. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Marina Yolanda, bisa dipanggil Yola. Saya di sini juga bergabung sebagai psikolog PKBI dan saat ini saya stay-nya lagi di Jogja, tapi saya asli dari Tanjung Pinang gitu ya, teman-teman. Mungkin cukup, Baby. Ya boleh lanjut deh Kak Nurul nih, boleh deh Kak. Mana tahu ada yang masih belum kenal sama Kak Nurul kan. Baik, perkenalkan nama saya Nurul Hasanah, saya psikolog juga di PKBI, terus saya juga sebagai koordinator program di Project Respon. Hmm. Nah, kan kalau untuk Kak Nurul sendiri berarti ini ya Kak, punya pekerjaan lain selain psikolog juga jadi koordinator program di eh, PKBI. Project. Nah, boleh kalau Kak Yola sendiri kesibukannya apa nih Kak? Kalau boleh tahu kayak backgroundnya gitu. Dari mana? Oh ya, oke Baby. Nah jadi selain saya bergabung di PKBI juga gitu ya, nah saat ini juga saya asosiat psikolog di Rumah Amal Salman Bandung. Jadi di sana menangani konseling seperti itu, lalu juga ada psikoedukasi, lalu juga saya asosiat psikolog di LPTUAD. Jadi seperti unit pelayanan psikologinya di Universitas Ahmad Dahlan. Nah, di sini juga saya mendampingi atau memberikan pelayanan kesehatan mental seperti konseling, psikoterapi, ataupun asesmen psikologis seperti itu. Dan juga mungkin untuk kegiatan lainnya di luar itu terkait hal pemberian psikoedukasi mungkin terkait kesehatan mental di beberapa platform seperti itu, Baby. Oh iya gitu ya Kak. Nah kalau Kak Vika sendiri nih, kemarin Baby sebelumnya udah sempat ketemu ya Kak sama Kak Vika di acara kita di kantor. Tapi kan belum kenal gitu kan, kalau kata orang kalau nggak kenal, kalau nggak kenal maka nggak sayang. Boleh deh dikenalin. oke, terima kasih. Kalau saya sendiri, saya di anggota praktek mandiri, saya juga asosiasi dinas pemberdayaan perempuan provinsi, jadi sebagai mentor. Kemudian juga ada konselor di dalam kegiatan di yayasan pendidikan sih khususnya. Jadi selain itu juga aktif di beberapa bulan ini aktif di PKBI ya Bu ya, Iya aktif sama banget ya. bareng sama Kak Nurul sama dengan Marina Kayola. Oh gitu ya. Nah eh, kalau boleh tahu nih, kan pasti kan kita punya 3 psikolog ya di PKBI dan pasti perannya beda-beda. Nah, dari Kak Vika sendiri peran di PKBI atau nanganin kasus apa nih Kak gitu? Kalau untuk di PKBI kan kita memang fokus kebanyakan dari perempuan ya, jadi dari kampus juga memang sekarang mereka yang kayak kemasan yang menghadapi depresi mungkin itu sih, atau pengalaman dari kedua sama Kak Ulan sendiri. Hmm. Kalau Kak Nurul boleh dong Kak sharing gitu. Selain jadi koordinator di PKBI kan. Ya, ini pertanyaannya penanganan di PKBI ya.
ya perannya gitu di PKBI itu sebagai apa, penanganannya, ya benar. Mm-mm. Jadi kalau di PKBI saya perannya sebagai koordinator program, Mm-mm. terus juga pernah menangani kasus, itu jenis kasusnya permasalahan keluarga, di dalamnya itu mengalami parenting yang toksik gitu. Mm. Kemudian juga pada anak remaja, itu juga permasalahan pola asuh yang berdampak pada anak mengalami depresi hingga melakukan perilaku self-injury. Hmm. Nah, kalau Kak Yola sendiri udah selama di PKBI udah ada nanganin kasus nggak? Berarti kan karena Kak Yola di Jogja otomatis ngelayaninnya via online ya, Kak? Iya, betul, Baby. Nah, namun memang kan saya bergabung terhitung dari bulan November ya, Baby ya. Hmm. Jadi sampai bulan Desember ini memang kalau untuk menangani kasus secara individual itu memang saya belum terlibat gitu ya, Baby ya, karena apa namanya? Mobilitasnya mungkin saya masih secara online gitu ya, Iya, dan juga belum benar. ada belum ada kasus yang masuk ke saya kalau untuk penanganan secara online. Namun untuk aktivitas lainnya seperti mungkin tiap bulan gitu ya PKBI kan ada penguatan kapasitas konselor seperti Hmm. itu. Lalu juga istilahnya antara psikolog dan juga konselor itu kan ada pertemuan gitu ya Baby Iya, ya. benar. Nah di bulan benar. Nah jadi di bulan kemarin yang November itu juga saya terlibat dalam proses tersebut. Bagaimana pemberian penguatan kapasitas ke konselor, mendengarkan konselor dalam menceritakan pengalamannya terkait penanganan kasus dan juga aktivitas lain di PKBI gitu ya, itu juga biasanya saya dan teman-teman Kak Uul saya panggilnya ya, dan juga Mbak Vika, itu biasanya kita juga sering nih koordinasi di grup, apa nih kira-kira yang mau dilakuin? Oh kita ada ini ya, nah jadi koordinasi seperti itu, Baby. Oke, berarti emang sesama psikolog tuh punya grup ya, Kak. Jadi ya lebih gampang juga berkomunikasi kan. Nah, kalau Bibi Iya. boleh tahu nih tentang dari Kak Uul dulu deh. Ini kan karena koordinator respon kan. Nah, program respon yang maksudnya yang sedang dijalani program respon itu apa sih Kak di bagian psikolognya? Ya, jadi program respon itu program baru ya, yang baru Ya, benar. digarap dari PKBI Pusat dan IPPF. Jadi kita berfokus pada bagaimana kita mengaktifkan layanan-layanan kesehatan, karena kita tahu sendiri ya, pandemi ini memberikan banyak dampak, termasuk pada bagaimana masyarakat mendapatkan layanan. Ya, Jadi benar. ada beberapa layanan kesehatan, misalnya di rumah sakit atau di puskesmas dan yang lainnya membatasi gitu pada saat pandemi. Jadi program respon ini bergerak untuk mengaktifkan kembali nih layanan-layanan kesehatan, terutama layanan kesehatan mental ya, layanan kesehatan berbasis seksual dan reproduksi seperti itu, Baby. Nah, kalau di kita karena kita psikolog, kita fokusnya di layanan konsultasi psikologi, tapi kita juga ada konselor dengan melayani berbagai macam kasus yang kalau PKBI itu lebih ke menggerakkan layanan kesehatan seksual dan reproduksi. Kalau yang ada Bibi dengar dari Kak Nurul kemarin Mm-hmm. tentang awareness itu gimana itu Kak? Iya, kalau awareness itu di program respon ini kita juga punya tugas untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat dengan berbagai informasi, misalnya tentang kesehatan mental, tentang tes pro seperti itu. Karena Jadi kita membantu teman-teman yang mungkin selama ini belum sadar akan pentingnya hal itu gitu ya Kak. pentingnya untuk memeriksakan diri, pentingnya untuk mendapatkan bantuan seperti itu. Berarti kan tahapnya mungkin ya kayak kan konselor sebaya itu berarti kayak kan ada yang sebaya dan ada juga yang sudah ini ya Kak. Mm-mm. Nah, kalau yang sebaya itu berarti dari forum remaja dari anggota Baby.
Nah, berarti itu Iya. tahapnya berarti kalau kan konselor sebaya dulu, baru kita bisa beralih ke psikolognya langsung gitu. Nah, eh, masalah apa aja sih yang bisa ditangani konselor PKBI gitu? Iya. Kalau kita layanannya ini karena berbasis kesehatan seksual dan reproduksi tadi, kita juga ada menangani masalah kesehatan mental ya, melibatkan psikolog. Terus layanan konseling apa sih yang bisa diterima gitu ya? Nah, Nah, kita ada layanan konseling HIV, terus juga masalah keluarga, masalah relasi, terus juga misalnya konseling masalah KB dan alat kontrasepsi seperti itu. Dan dampak pandemi itu memberikan banyak apa ya, dampak juga ke kita, terutama di masalah keluarga kayak gitu. Misalnya ada yang ngalamin kekerasan kayak gitu. Itu kita juga bisa melayani. oh ya. Eh, terus juga Kak kayak jadi mau nanya mungkin sama Kak Vika dulu nih gitu ya. Boleh? Kak Vika, kalau misalnya kalau misalnya mau konseling di kesehatan reproduksi, bagian reproduksi itu kita lebih mengaksesnya ke siapa? Lebih, maksudnya Kak Uul, Kak Vika, atau Kak Yola? Terima kasih, Bibi. Nah, kalau misalnya di tahap di PPDI sendiri ini kan kita awalnya kita ada konselor. Nanti untuk masalah-masalah misalnya reproduksi, misalnya masalah pacaran, itu kita tangani dari konselor dulu. Nanti kemudian dari konselor ini, konselor masukkan ke konselor lainnya. Siapa nih yang memang jadwalnya lagi pas gitu. Jadi kita ketiga ini sebenarnya jobnya sama, siapa aja bisa nangani, itu sesuai dengan jadwalnya yang Ya, makasih ya Kak Vika. Terus juga kan kadang kita ya, apalagi seusia baby yang masih mungkin belum terlalu ngerti sama kesehatan mental atau juga kadang masih malu karena di Pinang sendiri nih Kak, gitu sepengalaman baby gitu sama temen-temen. Kadang ketika kita gitu sebenarnya udah punya kemauan untuk ke psikolog, tapi karena takut ucapan dari temen sekitar atau orang sekitar, jadi yang kayak bilangnya, ah ngapain ke psikolog? Emang gila. Nah, sampai saat ini orang tuh berpikir kalau ke psikolog itu kita punya gangguan mental yang parah banget. Sebenarnya kan enggak. Kayak yang sebelumnya Kak Nurul bilang juga gangguan tidur aja sebenarnya juga masih ada ya Kak gitu untuk butuh psikolog kan gitu. Nah, eh, jadi pada saat apa sih Kak sebenarnya kita tuh perlu bertemu psikolog gitu. Nah, mungkin boleh Kak Yola deh. Ya, oke, Baby. Ini menarik banget ya, Baby ya. Karena Iya, apalagi di Tanjung Pinang gitu ya, maksudnya stigma negatif untuk ke psikolog itu masih lekat masih sekali gitu iya ya. benar. Mm-mm. Apalagi memang akses ke psikolog di Tanjung Pinang mungkin nggak sebanyak di kota-kota lainnya kayak di Yogyakarta, di Jakarta, di Bandung gitu kan banyak fasilitas pelayanan psikologinya sehingga mungkin stigma-stigma itu sudah lumayan bisa apa ya, dirangkul Jadi gitu ya. Nah, iya tapi benar. Nah, tapi kalau untuk di Tanjung Pinang sendiri mungkin, ngapain ke psikolog gitu ya, mungkin dia gila ya Kayak gitu ya, atau kayak udah gangguan fatal jiwa. banget gitu ya, Kak. Benar. Nah, sebenarnya hal ini juga bisa kita lakukan dari diri kita sendiri ya. Contohnya kayak gini. Kadang kalau misalnya kita mau ke dokter gigi gitu ya, misalnya kita lagi di tempat kuliah gitu ya. Mhm. Aku duluan ya, aku mau pergi ke dokter gigi. Mau kemana? Ditanya temen kan. Aku mau ke dokter gigi dulu, Day. Oh ya, cepet sembuh ya. Kamu giginya sakit ya, udah cepet sembuh ya, hati-hati gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lagi di keramaian, pasti jarang deh, bahkan kayaknya nggak pernah deh, jarang terdengar kayak orang itu menyampaikan dengan keras, "Kamu mau kemana? Aku mau ke psikolog nih, duluan ya," kayak gitu kan Oh iya, jarang banget benar gitu ya. benar. Iya, benar Pasti benar. cenderung disimpan gitu loh, "Oh enggak, aku ada Mhm. urusan bentar," gitu mungkin gitu Iya, ya. benar Nah benar. nah mungkin ini juga, sebelum saya sampaikan apa aja nih, yang perlu dikenali untuk ke psikolog, mungkin ini dulu kita membangun, dari diri kita dulu gitu kayak yang, "Oke, nggak apa-apa aku memang lagi butuh ke psikolog," gitu ya, dan ke psikolog itu bukan yang harus sampai gangguan jiwa parah gitu ya, tapi Iya. sebatas misalnya kita ada masalah relasi nih,
dengan pasangan atau relasi dengan orang tua gitu ya yang rasanya sulit untuk diatasi. Nah, itu juga bisa dikonsultasikan ke psikolog sebenarnya. Dan itu memang pelan-pelan bertahap gitu ya. Mungkin teman-teman yang lain juga masih stigmanya masih seperti itu, cuman kita bisa mengedukasinya dengan cara itu sebenarnya. Nah, lalu apa aja nih hal-hal yang perlu dikenali gitu ya untuk kita ke psikolog? Mungkin nanti teman-teman kayak Kak Nurul dan juga Mbak Vika juga bisa menambahkan. Namun untuk kita ke psikolog gitu ya tadi, mungkin bisa jadi hal-hal yang kita itu rasanya apa ya, kita nggak paham nih kenapa kita mengalami hal yang sulit gini, misalnya contohnya, kok aku nggak fokus ya gitu ya, kenapa ya kita sulit memahami hal yang terjadi pada Perasaan kita kita gitu ya. gitu ya, Kak, ya? Heeh, nah Hmm. iya benar, itu bisa. Misal kok aku sulit fokus ya, kok aku rasanya tuh reaktif banget ya ketika aku misalnya ada teman yang rasanya itu tidak sesuai harapan aku, kok aku kayaknya pengen marah terus ya. Jadi mungkin sulit mengelola emosi, lalu juga mungkin mengalami sedih yang berkepanjangan dan sulit mengelolanya, atau mungkin mengalami cemas yang ekstrim gitu ya. Kecemasannya itu aduh khawatir terus, bahkan ada yang sampai takut, aduh takut nasib buruk akan terjadi gitu ya, aduh ntar aku kalau mati, kalau aku keluar terus aku mati gimana ya, itu polanya Berlebihan ya, Kak? terus-terusan, berlebihan. Lalu juga mungkin ketika teman-teman juga ini ya melakukan destructive coping behavior gitu ya. Jadi melakukan perilaku penyelesaian masalah yang cenderung ke arah destruktif, bukan yang konstruktif atau adaptif. Contohnya, misalnya dengan minum alkohol atau Hmm. mungkin edik gitu ya dengan sesuatu perilaku sesuatu, misalnya menonton video porno gitu ya karena upaya untuk mengurangi rasa sedih, mungkin Jadi rasa kayak tidak nyaman gitu ya. pelampiasannya salah gitu ya, Kak? Jadi coping cara penyelesaian masalahnya atau mungkin self harm, menyakiti diri Hmm. sendiri, atau ada pikiran dan keinginan bunuh diri seperti itu. Nah, mungkin seperti itu. Baby bisa dibantu. Mungkin teman-teman yang lain, Kak Nurul dan Mbak Vika juga bisa menambahkan gitu ya. Boleh kalau Kak Nurul dan Kak Vika ada yang mau tambahin? Iya, kalau untuk di Tanjung Pinang sendiri memang benar kata Yola, stigma itu masih ada. Orang merasa mungkin ke psikolog ini hanya untuk orang-orang yang mengalami masalah psikologis yang berat banget gitu. Dan dianggap seperti bertemu psikolog tuh kayak udah gila gitu ya Iya, benar. bahasanya, kayak ODGJ lah istilahnya gitu. Iya, ada Padahal yang kita sulit mengambil keputusan atau saat kita mau menikah, kita merasa ragu, kita butuh konsultasi untuk bagaimana sih membangun, misalnya ya, membangun komunikasi yang baik sama suami supaya nanti ke depan keluarganya harmonis dan bahagia, misalnya itu kan perlu juga untuk melakukan konsultasi ya, konseling juga gitu. Jadi enggak kepada masalah-masalah yang berat saja gitu, masalah-masalah yang ringan pun sebenarnya kita butuh untuk melakukan konsultasi kayak gitu. Nah, pun juga masyarakat di Tanjung Pinang itu sebenarnya mereka tahu gitu bahwa aku tuh pengen loh ketemu sama psikolog gitu. Aku tuh pengen loh konsultasi, cuman dari beberapa orang mereka nggak tahu di mana aku bisa ketemu psikolog. Aku tuh iya. mau konsultasi di mana ya, dan aduh biasanya ke psikolog itu bayarnya mahal misalnya kayak gitu. Itu yang membuat mereka jadi kayak maju mundur untuk mendapatkan bantuan. Padahal di beberapa tempat itu ada juga layanan yang gratis seperti itu. Mungkin cukup, Mbak Vika, bisa ditambah. Jika Kak Vika mau tambah? Bisa menambahkan kalau stigma ini bukan hanya di Tanjung Pinang ya, di Bintan sendiri pun itu menjadi momok. Jadi ketika ada seseorang yang datang ke psikolog dan psikiater, jadi omongan masyarakat, oh dia kan maksudnya kok psikolog atau dia pasti dari stigma itu. Jadi itu jadi PR kita bersama dari sekolah, atau sebaya, sekolah. Jadi itu
kita sama-sama ya mengangkat. Suaranya nggak kedengaran ya? Iya Kak, Suaranya agak meredam gitu, Mbak meredam ya, Vika. benar meredam. Mm. Ya. Nah, Iya. jadi tadi sampai mana? Kami nggak begitu dengar soalnya suaranya keredam banget. Iya nggak Kak Nurul? Atau cuma di Kalau Bibi aja kalau nih? sekarang gimana? Kalau sekarang gimana? Sekarang mendingan. Ya. Nah, jadi kalau misalnya karantina, kalau misalnya untuk stigma masyarakat, itu bukan hanya di Tanjung Pinang, mungkin juga itu mengalami hal yang sama. Karena untuk Febri sendiri, psikolog itu memang masih minim. Kita masih baru ada 30 orang psikolog klinis, dan itu masih sangat dikatakan sulit untuk mencakup masyarakat yang sudah di sini. Jadi, itu jadi PR kita bersama, mau baik kita psikolog, maupun konselor, maupun sebaya, untuk mengangkat isu kesehatan mental buat masyarakat itu tahu sebenarnya isu kesehatan mental itu penting sama halnya dengan kesehatan fisik. Itu bisa dari Makasih Saya ya, Kak mungkin mau nambah juga. Vivi. Boleh Kak Nurul. Kadang juga mereka misalnya nih mengalami kesedihan gitu tanpa tanpa sebab misalnya. Aduh, kayaknya aku sedih banget nih gitu kan. Terus sedihnya itu berkelanjutan. Nah, itu perlu juga untuk mendapatkan bantuan ya Mbak Yola ya. Ya, betul Kak Uul. Tadi yang sedih berkepanjangan atau marah yang berkepanjangan berlarut, sulit diolah gitu kan. Atau mungkin cemas tadi. Nah, itu bisa untuk dikonsultasikan ke Iya, psikolog. betul. Iya, berarti ketika kita udah mungkin mengalami gejala atau hal itu, mungkin kita boleh langsung mungkin bertahap kali ya Kak Nurul. Mungkin kalau yang masih bingung untuk ke psikolog, mungkin boleh ke konselor sebaya. Baru ntar konselor sebaya mengajukan ke psikolog kalau misalnya dia sudah nggak bisa nanganin gitu ya kan Kak Nurul? Iya, betul. Jadi kita memang ada 10 konselor yang kita bagi, ada di Tanjung Pinang dan di Batam. Nah, mereka itu punya pengalaman juga yang akan dibekali ya nanti ke depan untuk menangani kasus-kasus misalnya orang dengan HIV, misalnya orang dengan wanita pekerja seks ya, terus juga anak-anak yang mengalami kekerasan atau masalah di dalam keluarga seperti itu. Nah, apabila konselor ini kan punya batasan ya, mereka mungkin tidak cukup mampu kalau misalnya mendapatkan kasus yang arahnya tuh ke klinis, maka konselor akan merujuk ke psikolog ataupun kalau misalnya perlu untuk pemeriksaan ke rumah sakit, kita juga bisa merujuk seperti itu, Mbak Bibi. Juga mungkin untuk teman-teman yang mungkin masih bingung ya Kak, untuk gimana sih caranya aku bisa mengakses ke konselor sebaya atau psikolog PKBI. Nah, mungkin boleh dari salah satu kakak-kakak untuk jelasin gimana nih, aku harus, kan jadi kadang orang bingung ya Kak gitu. Ini aku harus gimana ya gitu, aku harus ngubungin kemana gitu. Boleh dong Kak dikasih tahu biar teman-teman jadi nggak bingung lagi. Iya, kita ada flyernya. Mungkin Mbak Admin bisa share screen. Sebentar ya Kak, ini kita coba buka dulu. Ya, udah bisa dilihat teman-teman? Ya,
Ya, Nah, ini ada coba yang psikolog tadi, flyer psikolog yang pertama. Saya lagi. Ini ya Kak Nurul. Nah, ya, Jadi ini alurnya ya Kak Nurul. mm-mm. Mungkin awalnya kita bisa ke admin PKBI dulu. Ya, betul. Jadi Oh, nanti alurnya teman-teman bisa menghubungi hotline kita. Nanti di slide ini ya dikasih eh, nomornya yang di flyer itu. oh Nah, iya, jadi iya. teman-teman bisa menghubungi admin lewat web, terus juga Instagram, terus juga Facebook. Webnya itu namanya sembanginpkbi.com ya. Nah, terus nanti teman-teman bisa langsung terhubung melalui messenger kita. Jadi nanti sampaikan sama admin kebutuhan teman-teman apa. Teman-teman pengen konseling sama psikolog misalnya. Nah, nanti teman-teman akan diarahkan untuk pengisian data. Kemudian teman-teman nanti akan dimintai untuk memilih jadwal atau media yang ingin digunakan saat konseling. Jadi medianya itu bisa Zoom seperti ini, terus bisa juga tatap muka atau menggunakan video call kayak gitu. Nah, nanti pada saat teman-teman sudah mendapatkan jadwal dari psikolognya, nanti admin akan menghubungi, memberi tahu ke teman-teman. Nah, nanti teman-teman akan mengkonfirmasi nih, oke, saya bisa uh, di hari ini gitu. Nah, nanti alurnya admin akan memberikan kontak kepada psikolog dan proses konseling dapat dilakukan seperti itu. Nah, nanti setelah konseling, psikolog akan memberitahu apakah proses konseling itu diakhiri atau proses konseling itu dilanjutkan. Karena di beberapa masalah itu tidak bisa diselesaikan dalam satu waktu gitu. Kita ada batasan waktu konselingnya sekitar 90 menit. Jadi kalau misalnya dilihat perlu untuk pertemuan berikutnya, maka nanti akan diberi jadwal lagi Baru. gitu yang bisa disepakati seperti itu. Nah, di slide berikutnya yang Facebook, Instagram seperti itu. Ya, ini ya. Ya, jadi itu ada web Sembangin PKBI Kepri.com. Terus nanti ketika teman-teman buka, teman-teman akan melihat icon messenger, bisa diklik, nanti langsung terhubung. Kemudian bisa juga di Facebook Sembangin PKBI Kepri. Situ kita juga aktif ya Mbak Baby untuk memberikan edukasi. Jadi teman-teman bisa sambil nonton edukasi kita. Terus nanti akan ada icon Messenger dan WhatsApp. Teman-teman bisa juga melalui aplikasi media Facebook ini. Terus juga ada Instagram PKBI Kepri, bisa direct message ya namanya. Iya, DM. 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 Nah, teman-teman nggak perlu khawatir ya
Atas eh, kerahasiaan ya, ya atas Kak. kerahasiaannya kita jaga. Pun misalnya ada beberapa dokumen yang kami butuhkan atau data teman-teman diperlukan untuk kelembagaan atau organisasi, maka nanti kami akan meminta persetujuan dan data itu hanya untuk organisasi dan tidak untuk disebarluaskan. Disebarluaskan. Jadi identitasnya terjaga. Nah, Seperti juga itu. mungkin kalau yang masih mungkin ada yang nggak main Facebook, Kak, gitu ya. Ini boleh untuk ada tuh nomor HP-nya di bawah. Iya. Itu admin admin sembangin langsung ya. Ini yang tadi Mbak Wici yang menangani. Mm-mm. Nah, Iya. ya gitu ya, Kak. Catat Berarti ya, ya, nomornya tuh 0823 8814 9914. 14. Nah, biar lebih mudah gitu ya, Kak Nurul. Iya, betul. Berarti itu alurnya kalau misalnya teman-teman bingung mau menghubungi lewat mana gitu kan. Nah, Mm-mm. juga mungkin kita boleh deh nih, Baby mau sedikit nanya-nanya gitu. Kalau misalnya kadang kan masalah dalam kesehatan mental itu banyak ya, Kak. Banyak penyebabnya dan banyak juga hal yang terjadi kayak yang tadi Kak Nurul bilang. Kalau misalnya masalah dalam relasi, nah itu antara kakak-kakak bertiga pernah nggak nanganin kasus yang relasi gitu, berhubungan dengan relasi. Mulai dari siapa dulu? Oke, dari siapa dulu? Dari Yola dulu deh. Oke, boleh. Iya, Baby. Pertanyaannya bagus sekali ya. Terkait relasi, pernah nggak nanganin tentang relasi? Nah, justru kalau boleh saya katakan, kebanyakan kasus yang selama ini ditangani adalah karena relasi gitu ya. Relasi itu kan banyak nih, relasi dengan orang tua, relasi dengan atasan saat bekerja, relasi mungkin dengan rekan-rekan kerja gitu ya, Iya benar. relasi dengan saudara kandung. Nah, itu kebanyakan itu terkait dengan relasi, apalagi terlebih lagi dengan relasi terhadap keluarga. Karena kan memang komunikasi pertama itu kan dilakukannya dengan keluarga gitu ya. Nah, jadi ketika komunikasi itu terjadi tidak keefektifan, nah itu kan menimbulkan masalah tuh Baby gitu. Jadi memang rata-rata gitu ya teman-teman gitu yang datang untuk konsultasi untuk ngobrol itu memang kebanyakan karena masalah relasi itu. Dan juga ada juga nih relasi dengan pasangan juga, relasi Nah dengan iya. anak, relasi dengan orang tua seperti itu. Nah mungkin kalau di kalangan baby ya Kak, mungkin mereka ada sih beberapa lingkungan teman-teman baby yang punya masalah dalam relasi dengan orang tua gitu. Atau juga yang relasi dengan pasangan. Nah, kalau untuk relasi dengan keluarga, Kak Nurul pernah nggak nanganin? Ya, memang di beberapa kasus, terutama anak ya, remaja, itu bermula dari keluarga. Bahkan saat udah dewasa pun terkadang sumber masalahnya tuh dari keluarga. Jadi memang kalau relasi itu sebenarnya nggak hanya di keluarga aja, tapi juga benar kata Mbak Yola ada di hubungan pekerjaan, di pertemanan, seperti itu. Kalau di masalah keluarga itu hubungan antara biasanya parenting ya, parenting orang tua memberikan pengasuhan ke anak. Nah, ada hal-hal yang komunikasinya ini nggak nyampe ke anak sehingga anak ini merasa luka gitu, merasa misalnya kebutuhannya itu tidak terpenuhi, misalnya ada tuntutan juga, merasa dikekang. Nah, itu masalah relasi di dalam keluarga. Apalagi juga ada nih kekerasan ya, kekerasan di dalam keluarga gitu. Itu ada kasusnya. Iya. Kemudian juga masalah di dalam pertemanan, itu kaitannya juga relasi. Kalau bahasa sekarang, toksik ya kamu, kayak gitu. Iya, Itu benar. karena apa? Karena
ketidaksesuaian dalam cara membangun pertemanan, hubungan gitu ya. Jadi merasa di aku milik kamu gitu. Kamu pokoknya nggak boleh main sama ini, ada kecemburuan. Nah, itu kan juga masalah dalam relasi. Terus juga kalau dalam pacaran ya, relasi percintaan itu juga sekarang sudah banyak ya kasus-kasus kekerasan dalam pacaran. Itu ada bentuknya, ada kekerasan fisik, kekerasan ekonomi, kekerasan psikologis yang apa ya, sebenarnya banyak gitu ya yang dialami oleh anak-anak remaja sekarang seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman punya masalah dalam hubungan relasi, merasa nggak nyaman, ada rasa nggak nyaman itu udah problem ya sebenarnya. Gitu Mbak Baby. Mungkin Mbak Vika. Kak Vika mungkin mau nambahin nih dalam relasi, mungkin pernah menanganin yang berkaitan dengan relasi. Benar yang dikatakan sama Nurul sama Nila. Ini suaranya kedengeran? Mungkin agak boleh digedein. Masih agak meredam, Mbak Iya, Vika. meredam. Masih. Ini agak bermasalah nih dari headsetnya atau jaringannya. Nah, ini lumayan tadi. Lumayan. Barusan. Oke, kalau untuk masalah relasi, benar yang dikatakan dari ulang tahun. Sebenarnya hubungan relasi mau hubungan atau relasi itu mau itu memang pacaran itu berasal semua dari keluarga. Ketika hubungan dengan keluarga kita mendapat parenting yang positif, insya Allah ke depannya ketika kita ngejalanin hubungan sama teman, sama pacaran, itu pasti akan berpengaruh. Kalau bisa ditanyakan, pernah nggak dapat kasus relasi? Pernah. Dan mayoritas kasus yang dialami ya karena relasi. Berarti peran keluarga itu sangat besar ya Kak untuk gimana ke depannya seseorang. Gitu. Itu sih yang dari Baby tangkap juga. Mungkin Baby kan ya selama sebulan tuh ada streaming. Nah, kami juga sering ngebahas tentang berelasi atau toksik yang kayak tadi Kak Nurul sebut gitu. Atau juga yang tentang hubungan antara anak dan keluarga kayak gitu. Jadi emang sedikit banyak tuh sering baca dari Google. Cuma kan karena kami sama-sama belajar, jadi mungkin lebih cari di Google jadi otodidak gitu ya. Nah, ini alhamdulillahnya bisa ngundang para psikolog mungkin yang bisa lebih ngerti, lebih paham. Cuma sayangnya temen streaming Baby satu lagi hari ini berhalangan, jadi ya tinggal cuma Baby sendiri gitu sih. Nah, kalau dari Kak Nurul ada nggak mau tambahin lagi Kak? Iya. Nah, di PKBI ini kita kan juga ada pelayanan ya untuk orang-orang yang mengalami HIV. Nah, terus juga orang-orang dengan kelompok gender tertentu gitu. Nah, ini kita sangat terbuka untuk beberapa orang dengan identitas tertentu, misalnya mengalami gejolak, masalah psikologis, mereka kan juga mendapatkan diskriminasi sosial dari lingkungan, butuh untuk melakukan apa ya, sesi cerita lah istilahnya, karena kan sebenarnya psikolog ini namanya tuh teman curhat istilahnya, karena ada beberapa orang yang bisa cerita, tapi ada juga yang sulit untuk ceritanya tuh milih-milih aja karena dia takut disebarin misalnya. Nah, kita juga terbuka untuk itu. Jadi teman-teman jangan takut, jangan malu, ayo kita terbuka untuk teman-teman semua di Kepri. Iya berarti untuk ya Baby selama ini juga selalu di akhir ini pasti selalu ngomong kayak ya untuk teman-teman gitu mungkin yang itu kayak tadi nggak punya teman cerita atau mungkin malu mau cerita atau mungkin bersyukur banget untuk teman-teman yang mungkin bisa cerita ke orang tua ya, tapi kadang kan ada Kak yang mungkin nggak bisa cerita ke orang tua malah kadang cerita ke temannya
tapi temennya malah ngebeberin gitu kemana-mana gitu kan. Nah, tenang aja gitu di PKBI itu ada gitu layanan konselor sebaya atau konseling atau psikolognya langsung gitu juga ada gitu sih. Nah, Mm, Kak Nurul ada Iya, lagi? eh, mungkin kita sharing ya, sharing. Boleh, boleh, Heeh. boleh. Mbak Yola, gimana ya? Misalnya nih, eh, kita lagi punya masalah, cara kita mengelola emosi gimana nih untuk teman-teman supaya mereka punya self care gitu ya. Kalau Jadi misalnya lagi tips cemas, apa ya teknik yang bisa kita lakukan untuk mengurangi overthinking misalnya? Mungkin Mbak Yola bisa kasih tips nih tips untuk and trick gitu teman-teman. ya. Mm-mm. Oke, Kak Uul dan Baby, tips and trick gitu ya pengelolaan emosi. Sebenarnya kalau untuk dibahas dalam sesi sharing hari ini rasanya tuh mungkin sesingkatnya dulu gitu ya, karena Iya mungkin yang lebih boleh. dalam nanti mungkin adain sesi sharing berikutnya atau mungkin ada webinar gitu ya, Baby Iya Kak boleh. Uul Dika. Boleh, boleh banget. Webinar Oke. boleh, webinar. Oke, karena untuk sesi sharing hari ini mungkin gimana nih? Karena memang terkadang kita tuh terbentur dengan emosi kita sendiri gitu ya. Aduh, kenapa nih kok aku marah-marah terus kok dia jengkelin banget nih. Aduh, aku nangis yang sampai aku tuh bener-bener seharian gitu ya dari malam sampai pagi aku nangis terus. Besoknya jadinya tidak minat melakukan aktivitas, lemes di kasur doang gitu ya. Atau mungkin ketika marah dengan orang tua ataupun dengan pasangan atau dengan teman itu cenderung reaktif gitu ya, maksudnya mudah langsung gitu ya, atau mungkin dengan cara membanting barang atau menendang pintu gitu ya. Mungkin ada teman-teman di sana yang seperti itu. Nah, dalam hal ini gitu ya teman-teman, dalam pengelolaan emosi itu memang kita yang pertama itu perlu sadar dulu tadi gitu ya, termasuk tadi ya project respon gitu ya, awareness gitu ya Kak Ul ya. Nah, dalam hal ini pun dalam pengelolaan emosi ini kita perlu sadar dulu nih dengan apa yang lagi kita alami. Karena kalau kita nggak sadar dan nggak kenal, kita nggak tahu upaya apa yang mau kita lakuin. Jadi kita sadar dulu, oh oke, ini aku kayaknya lagi mau marah ya ini ya. Ini aku ngerasa sedih banget deh ketika teman aku ninggalin aku pergi main, terus aku nggak diajak, nangis gitu ya. Nah, lalu ketika teman-teman aware, sudah sadar gitu ya. Nah, coba nih kita pelan-pelan terima emosi yang hadir dengan dibantu dengan nafas. Karena ketika kita bisa mengendalikan nafas kita, itu insya Allah kita akan jauh lebih bisa mengendalikan diri kita. Ini tekniknya sederhana sekali teman-teman, tapi ketika kita bisa coba fokus praktekin ini, insya Allah itu akan bisa jadi penetralisir gitu ya, diri kita agar tidak terjebak larut dan reaktif. Misalnya, oke, contohnya gini deh, contohnya ketika kita lagi kehilangan dompet gitu ya. Itu kan kadang kita panik gitu ya, gerusa-gerus, aduh dompet aku mana ya, tadi di mana, aduh. Padahal niatnya apa? Niatnya pengen nyari dompet gitu ya. Tapi karena panik tadi, fisiknya juga gerasa-gerusu, jadinya energinya habis di sana. Padahal kalau kita coba duduk tenang, duduk dulu, minum dulu, tarik nafas. Oke, tadi kayaknya aku dari warung, terus dompetnya aku taruh di jok motor. Oh, apa aku ke motor dulu ya? Nah, kita lebih enak nih dalam mengelolanya energinya yang kita alihkan untuk ketenang ini dulu. Nah, jadi teman-teman, ketika tadi ya, kalau dengan emosinya sadar dulu, coba terima dan netralisir dengan nafas saja berulang gitu ya. Mungkin tarik nafas yang dalam, tahan, lalu hembuskan secara lembut gitu ya. Nah, itu agar teman-teman tidak reaktif. Atau mungkin ketika nangisnya berlarut, aku ditinggal pacarku, dia jahat banget, dia selingkuhin aku gitu ya, nangis panjang malam. Itu kalau nggak ada yang ngerem, nggak ada yang jeda, itu bakal larut terus. Nah, kita jeda dengan nafas tadi itu dulu untuk netralisir. Dan memang nggak semudah yang saya ucapkan ya, teman-teman. Karena ini memang butuh teman-teman kemauan dan kesiapan juga. Dan teman-teman, oke, aku siap untuk mau nih mengolah emosiku nih gitu. Mungkin kalau lebih dalamnya, lebih jauhnya mungkin kayaknya nggak cukup ya rasanya ya Cukup Baby ya ya untuk dibahas Kak. di sini. Ya mungkin nanti nextnya kita buat part tersendiri nih gitu ya untuk lebih sharing lebih dalam lagi. Ya.
Nah, iya kalau ada waktu Iya. mungkin boleh dikabarin ke Kak Uul, biar Kak Uul kabarin ke kami gitu, Kak. Seneng banget rasanya kalau bisa bagi-bagi waktu kayak gini kan untuk sharing ke teman-teman gitu. Mana juga Kak Yolanya jauh kan, kan kalau sama Kak Tika, Baby bisa tatap muka ya kita kemarin Kak ya, sama Kak Iya, Yolanya. iya, iya. Bisa insya Allah. Mungkin ada satu yang kita Baby kelupaan nih, gitu. Layanannya tuh berbayar nggak sih? Nah, kadang kan teman-teman di sini yang kayak tadi Kak Nurul bilang takutnya oh psikolog ini mahal nih gitu. Nah, kalau di PKBI sendiri berbayar nggak? Kak Vika deh boleh tolong jawabin gitu. Oke, makasih Dedi. Iya nih kalau banyak tuh dari kalangan kita yang tuh nanya. Kak Psikolog tuh boleh agak ini lagi nggak? Ngendep lagi dia. bermasalah lagi ya mikrofonnya. Oke, udah, oke, udah. Banyak sih dari teman-teman yang nanya, psikolog tuh pasti mahal lah. Terus kayak sama kayak ke dokter spesialis. Jadi kayaknya nggak mampu deh kalau misalnya aku harus ke psikolog. Nah, kalau di PKBI, untuk ini nggak berbayar kayaknya, Baby ya. Gimana Kak? Untuk di PKBI nggak berbayar kan ya? Tidak dong, nggak kan Kak Uul? Pastinya. Free ya teman-teman untuk Free. layanan konseling psikologinya, free, tidak berbayar. Jadi teman-teman, ayo. Jadi Ayo teman-teman gitu. di luar sana jangan takut kalau misalnya Jangan ada takut. masalah, jangan takut Mm-mm. berkonflik sama siapa, takut untuk kita. Kita di PKBI ada konselor sebaya, ada juga Iya, jadi sangat membantu lah dengan hadirnya psikolog-psikolog kita tiga ini gitu. Jadi ya apalagi dengan nggak berbayar kan maksudnya sangat wah untuk gampang banget untuk dijangkau dan meringankan teman-teman yang mungkin kayak aku udah banyak masalah gitu mana harus mikir biayanya aku harus dapat dari mana gitu. Nih ada nih PKBI menyediakan layanan gratis gitu kan free gitu. Ikut tepuk tangan untuk Anurul ya. Iya, untuk remaja juga ya. Untuk remaja, kalau masalah cash flow itu kan kadang-kadang mereka masalahnya itu tentang menstruasi atau haid ya. Iya. Nah, itu juga boleh untuk dikonsultasikan gitu. Kadang ada juga anak-anak remaja yang mungkin sudah melakukan hubungan seksual, kemudian ada permasalahan di organ reproduksinya, juga bisa untuk dikonsultasikan. Terutama nih anak-anak remaja yang mengalami toksik ya dalam Kadang gini sih keluarga. Kak, kalau dari sepengalaman Baby gitu ya, Mm-mm. sepenglihatan gitu. Kadang mungkin juga kayak yang Kakak bilang tadi, mungkin anak remaja ada yang sudah melakukan hubungan seksual. Nah, sehingga mereka sadar dengan umurnya mereka yang belum gitu loh. Harusnya aku belum melakukan ini, tetapi udah terlanjur, jadi mereka takut untuk konsultasi. Ketika mereka sadar udah, maksudnya mungkin ada masalah dengan alat reproduksinya gitu. Nah, jadi ya mau kita tekankan lagi nih di sini kalau sebenarnya itu tuh rahasia kalian bakal terjaga sama psikolog kita ini gitu dan nggak akan disebarluaskan data pribadi kayak gitu ya Kak Nurul. Mm-mm, betul. Jadi intinya buat temen-temen jangan takut untuk mau cerita gitu sih. Nah terus gimana lagi Kak Nurul? Tadi Kak Nurul belum selesai ngomong ya. Iya, betul. Nah, kalau kita pun juga menerima di semua lini ya, maksudnya anak-anak yang berkebutuhan khusus juga, terus orang dengan orang tua dengan anak berkebutuhan khusus, terus juga eh, misalnya ibu-ibu kayak gitu atau bapak-bapak, calon bapak misalnya. Jadi semua semua masyarakat ini kalangan ini bisa untuk melakukan konseling di kita gitu dan untuk masalah apa aja pun juga bisa gitu. Jadi teman-teman nggak perlu ragu, Takut gitu nggak ya perlu Kak. takut. Nah, terus juga mungkin kita akan sedikit ngebahas tentang self diagnosis kali ya Mbak Yola atau Mbak Vika, Iya karena benar. eh, banyak sekali anak-anak remaja, Remaja. Umumnya remaja ya Kak. remaja ya dewasa pun juga ada yang mereka selalu melebeli diri mereka itu misalnya, aduh aku
kayaknya depres deh kayak gitu. Terus atau kayaknya aku bipolar deh kayak gitu. Nah, dalam tahap apa sih sebenarnya kita bisa eh, melihat itu tuh sebagai diagnosa gitu. Padahal nggak semudah itu ya Mbak Yola ya Iya, untuk karena membuat diagnosa ya. kadang orang Betul sekali. anak-anak remaja seumuran baby tuh pada ngelihat dari Google Kak gitu, terus menyimpulkan sendiri kalau mereka tuh dalam masalah itu gitu sih. Kalau dari yang baby lihat. Nah, kalau yang tadi pertanyaan Kanul tadi gimana Kak? Iya, dalam tahap apa orang itu bisa eh, dikatakan depresi misalnya Mbak Yola. Karena kan untuk proses pendiagnosaan itu kita nggak hanya mendengar satu hari aja gitu. Iya, iya benar banget nih Kak Ul, self Mm-mm. diagnose gitu ya. Jadi sebenarnya psikolog pun sekali ketemu itu masih mempertimbangkan banyak hal gitu ya mendiagnosis, karena sebenarnya teman-teman untuk mendiagnosis kenapa ranahnya itu memang profesional gitu ya memberikan diagnosis, karena diagnosis ini sebenarnya tujuannya adalah untuk pemberian intervensi atau pemberian penanganan. Misalnya eh, teman-teman mengalami depresi gitu ya, oh berarti intervensi ini nih yang akan diberikan oleh psikolog atau psikiater seperti itu. Nah, namun teman-teman tidak perlu self-diagnose, tapi kalau screening itu nggak apa-apa gitu ya. Screening itu untuk mengenal. Misalnya, oh aku kayaknya udah ini deh sulit tidur deh, udah 3 hari ini aku nggak bisa tidur deh kayaknya deh gitu ya. Jadi screening diri gitu ya. Jadi misalnya kayaknya emosi aku meledak-ledak deh akhir-akhir ini, aku kayaknya sulit deh ngelolanya, atau kok aku kehilangan minat banget ya melakukan aktivitas. Biasanya dulu aku tuh suka nulis, aku suka gambar, kok sekarang aku rasanya lihat kertas aja buat gambar tuh aku nggak berminat banget gitu ya. Nah, screening tadi itu gitu loh yang teman-teman mungkin boleh lakukan. Namun memang untuk diagnosis itu ranahnya ke profesional untuk memberikan tindakan apa yang akan dilakukan. Nah, tadi kalau Kak Ul tanya, kira-kira untuk mendiagnosis kayak gangguan yang mungkin banyak teman-teman rasanya itu aku depresi, aku bipolar gitu ya. Itu juga kita ada buku panduannya gitu ya, ada buku panduan diagnosisnya teman-teman. Jadi untuk depresi sendiri mungkin yang mengalami sedih berkelanjutan minimal 2 minggu, lalu juga mengalami kehilangan minat ataupun rasa harga diri yang rendah, rasa bersalah, atau mungkin ada keinginan untuk bunuh diri, atau mungkin sampai self harm gitu ya, dan kriteria-kriteria lainnya yang mungkin nanti bisa dikonsultasikan nih teman-teman ke psikolog. Tapi tadi balik lagi kalau untuk self screening itu nggak masalah sebenarnya karena bentuk teman-teman aware, menyadari dulu nih untuk teman-teman berangkat ke psikolog kayak gitu. Mungkin Mbak Vika atau Kak Nurul yang juga berpengalaman ingin menambahkan. Ya, setuju. Jadi memang kita perlu untuk screening. Kita mungkin ngelihat di Google, oh ya, depresi ini seperti ini. Kadang orang jadinya menduga-duga ya, kayak, oh kayaknya iya deh, aku kayak gini deh. Tapi itu belum tentu ya, itu perlu untuk ditelusuri lebih dalam lagi oleh tenaga profesional. Tapi kalau rasanya beberapa hari ini kayaknya aku eh, sedih deh gitu. Itu kan berarti kita mengenali perasaan kita ya. Nah itu nggak apa-apa. Itu berarti kita self love ya, mengenal diri, mengenal emosi yang ada di dalam diri kita kayak gitu. Jadi kalau screening nggak apa-apa, tapi kalau menduga-duga itu justru akan memperkeruh keadaan kita. Jadi teman-teman kalau misalnya udah mengenali situasinya, kemudian berlarut dan sampai mengganggu aktivitas sehari-hari, itu perlu untuk diperiksakan kondisi dirinya kayak gitu. Mbak Vika? Ya, Kak Vika mungkin boleh ditambahin. Saya menambahkan. Jadi ketika ada yang kembali dari melakukan screening, saya jelas. Lagi-lagi saya menanyakan hal itu dulu.
Nah, kalau Mbak Vika ngomong, suara saya jelas ya, itu jelas Pak dibanding pas tadi sebelumnya. Nah, Dibandingkan ini saya jelas. Oke. Jadi benar ini Nah, katakan Pak Udo sama Mbak Yola tadi. Self screening itu diperbolehkan. Tapi ketika kalian sudah self screening, jika memang dirasa itu memang perasaan saya hari ini sedih, akuilah kalau memang lagi sedih. Saya sedang marah, ya akuilah kalau misalnya memang sedang marah. Terima rasa itu, terima emosi itu, dan ketika teman-teman sudah menyadari diri dirinya, coba ditanyakan lagi ke profesional apa sebenarnya yang terjadi di hidup. Gitu ya, teman-teman gitu. Jadi self diagnosis tuh nggak diperbolehkan sebenarnya gitu. Kalau screening boleh. Ya benar sih Kak, kadang baby juga lebih seringnya tuh screening gitu. Karena dari Kak Nurul kan udah ditegasin baby nggak boleh self diagnosis ya gitu. Jadi ya sekarang tuh lebih kayak, oh kayaknya aku udah mulai gini deh gitu. Kayaknya aku udah mulai gini, cuma tidak mendiagnosis gitu. Kayaknya aku susah tidur, susah fokus, kayak gitu. Nah, eh, untuk baby pribadi ini tuh sebenarnya ilmu banget gitu. Karena sejujurnya Kak gitu, baby tuh sangat-sangat berminat sama psikologi gitu. Sebenarnya dulu tuh mau masuknya jurusan psikolog, tapi karena ada suatu halangan untuk nggak bisa masuk ke psikolog, jadi ya udah nggak apa-apa. Jadi belajarnya dari kakak-kakak ini gitu sih. Nah, makasih banyak loh untuk kakak-kakak yang udah memberikan meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol santai sama baby di sini. Kak Uul, makasih. Kak Yola, Kak Vika, makasih banyak. Jangan kapok ya untuk diundang di streaming kita. enggak, Baby, terima kasih juga ya. Iya, Mungkin nanti, sama-sama. mungkin nanti kita bisa buat sesi lebih spesifik. Misalnya nanti sama Kak Uul kan udah pernah ya Kak gitu. Mungkin nanti sama Kak Yola kita berdua Kak, sama Kak Vika juga. Eh, makasih banget loh gitu. Soalnya ini seneng banget nih bisa ngobrol-ngobrol hari ini gitu. Nah, lagi-lagi Baby ingetin untuk teman-teman jangan pernah takut untuk mau ngobrol sama psikolog, jangan pernah malu, tenang aja, kerahasiaan cerita kalian tuh dijaga banget sama psikolog-psikolog kita gitu. Nah, akhir kata mungkin mau ada yang Kak Nurul mungkin mau apa nih Kak pesan untuk teman-teman di luar sana? Iya, teman-teman yang paling tahu kondisi teman-teman hanyalah diri teman-teman sendiri. Jadi kenali apabila membutuhkan bantuan, segera minta pertolongan karena pertolongan itu selalu ada apabila kita mengizinkan untuk mendapatkan bantuan seperti itu. Iya benar. Nah kalau dari Kak Ayola mungkin Ya, oke Baby. Kalau dari saya mungkin tadi ya teman-teman nggak perlu khawatir gitu ya untuk bertemu dengan konselor atau dengan psikolog karena gitu ya biar teman-teman nggak overthinking sendiri, nggak dipikir sendiri, nggak sakit sendiri. Teman-teman istilahnya punya benang ruwet itu ditarik pelan-pelan dibantu. Memang betul kata Kak Nurul, yang paling memahami kondisi diri teman-teman adalah diri teman-teman sendiri. Tapi terkadang walaupun kita sudah paham, kita tetap sulit butuh orang untuk lain ya mencari Kak. upayanya, betul sekali. Jadi, insya Allah kami sangat terbuka dan semoga ini bisa jadi wadah juga ya teman-teman untuk jadi lebih bisa paham nih cara mengaksesnya gimana. Mungkin seperti itu, Baby, cukup dari Iya, saya. makasih Kak Yola. Nah untuk Kak Vika sendiri mungkin pesannya Kak. Oke, dari saya benar kata Kak Ibu tadi, yang paling tahu tentang diri kita adalah diri kita sendiri. Dipahami dan rasakan apa yang terjadi di diri kita, jangan denial, jangan ditolak. Jika Betul. memang kamu rasakan sedih, ya udah rasakan sedih. Nggak apa-apa kok untuk tidak sedih. Iya, bener banget. Kadang banyak teman-teman nolak karena atas rasa yang dia udah rasain sendiri gitu sih. Nah, untuk teman-teman, terima kasih udah nonton streaming kali ini. Untuk kakak-kakak juga makasih udah ngisi streaming sama Baby hari ini. Kita jumpa lagi di streaming-streaming selanjutnya. Dan kita buat nanti lebih spesifik lagi ya gitu bahas satu pesan ya. Makasih, dadah teman-teman semua. Terima kasih juga, Terima Mbak Vika, kasih. Kak